Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Ade Armando yang judul Menggelikan, SMRC dituduh berbohong soal dukungan bagi undang-undang Omnibus Law. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya memulai pembicaraan dengan sebuah disclaimer ya. Saya akan berbicara sebagai seorang peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Walau apa yang akan saya bicarakan terfokus pada kasus SMRC, saya harap ini juga bisa memberi pelajaran tentang betapa pentingnya kita menggunakan akal sehat dalam berpolitik di Indonesia. Ini terkait hasil survei nasional SMRC pekan lalu. Bentar. Akal sehat dalam berpolitik. Ini guys, akal sehat dalam berpolitik menurut Ade Armando, ya, kita lihat dari apa yang dilakukannya adalah dengan melakukan label-label, melakukan label-label, melakukan labelisasi gitu. Label ya sama aja ya. Masa tuh intinya adalah dia menerapkan suatu tuduhan gitu pada kelompok lawan politiknya. Di semua yang lawan politiknya ya, kita bisa petakan. Lawan politik adalah semua ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah, lalu para politikus dan para umat Islam ya, dan umat lain yang berdiri di bagian oposisi. Itu pasti akan dilabeli dia gitu. Yang orang-orang yang mencoba untuk berjuang untuk untuk melawan pemerintah, dalam hal ini oposisi ya, sebagai oposisi pemerintah gitu. Itu pasti akan selalu dilabeli dia dengan kata-kata kadal gurun gitu kan, kata-kata keji gitu kan, pindah-pindahan tuduhan keji, kadal gurun, anti Pancasila, anti NKRI, anti teroris, lalu intoleran, radikal. Itu akan selalu disematkan dia. Lalu dia akan melabeli orang ini dengan kata-kata yang luar biasa gitu kan, yang betul-betul dilebih-lebihkan dia gitu. Bahkan bukan dilebihkan, bahkan diputarnya 360 derajat ya kan, yang seharusnya menjadi seharusnya gitu, yang dari seharusnya menjadi tidak seharusnya, dari yang baik dikatakan jahat. Pada Baswedan itu kan gimana ya baiknya, coba dia mengubah sistem pemerintahan sebelumnya di Jakarta, di mana itu pemerintah sebelumnya itu adalah tidak yang menepati janji gitu. Mereka tidak menepati janji pemerintah sebelum Pak Anies Baswedan. Mereka dulu janjinya tidak akan menggusur rakyat gitu kan, akan musyawarah dengan rakyat ya kan. Faktanya tidak. Mereka melakukan reklamasi tanpa mendengar opini publik ya kan. Nelayan itu dirugikan ya kan, nelayan dirugikan, dan dia menguntungkan investor asing gitu kan. Dia juga menggusur warga ya, lalu dia membongkar masjid gitu kan, meruntuhkan masjid. Lalu dia juga melarang umat Islam untuk takbir keliling, melarang umat Islam untuk kurban di tempat-tempat biasa mereka lakukan, di sekolah, di masjid, di tempat-tempat umum. Karena kita tahu kurban itu adalah syiar agama Islam, jadi harus ditunjukkan agar orang tahu ini Islam tuh ada Idul Adha gitu, yaitu hari raya kurban. Kan itu kan dagingnya dibagi bukan hanya kepada muslim, tapi juga ke non muslim juga. Jadi biar orang tahu, oh ternyata di hari ini adalah Idul Adha. Nah itulah syiar agama Islam. Nah itu dilarang oleh pemerintah sebelumnya, dan dia menggantinya hanya di tempat pemotongan hewan. Nggak ubahnya selainnya seperti nggak ada Idul Adha. Karena memang kita tahu pemotongan hewan kan memang di tempat pemotongan hewan, dan itu seperti hari biasa seperti itu. Jadi hilanglah kesan Idul Adha-nya itu kan. Lalu juga dia melarang umat Islam untuk berdoa di Monas, ya, menggunakan Monas untuk kegiatan keagamaan. Nah, dan itu semua tentu kebijakan yang tidak pro rakyat. Di reklamasi Pantai Utara Jakarta tuh dia di investornya dari luar negeri gitu kan. Banyak apartemen yang di sana tuh sudah dipromosikan ke luar negeri ya kan. Nah, itu berbahaya guys ya. Dan berpihak kepada investor asing gitu, tidak berpihak kepada investor lokal. Rakyat itu kan gini guys, rakyat itu butuh berjualan, karena pekerjaan paling gampang adalah jualan.
Kalau misalnya kayak kita contoh ya, misalnya orang orang bingung mau ngapain nih, mau kerja di perusahaan sekarang banyak pemecatan, banyak pengangguran, ya kan. Jadi salah satu jalan yaitu jualan, ya, jadi pengusaha. Nah itu sebenarnya didukung oleh pemerintah sebelumnya, dilakukan apa namanya kayak Pak Anies itu ya, dia tidak menggusur pedagang ya, bahkan dia menatanya. Nah itu yang penting. Jadi tiap orang itu nggak pusing-pusing, nggak apa namanya nggak galau memikirkan bagaimana cara menafkahi keluarganya, ya berdagang gitu. Karena itulah cara paling mudah dan paling cepat dan paling apa namanya nggak membutuhkan lowongan gitu ya. Jadi ini pun akan menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Jadi kita pasar dalam negeri harus dikuasai oleh rakyat itu sendiri. Makanya kalau rakyat kita makin banyak, rakyat kita pedagang, pengusaha, ya produk Indonesia akan dibanjiri oleh produk lokal, sehingga produk impor itu akan lenyap dengan sendirinya gitu. Karena karena orang buat apa lagi orang beli barang luar kalau kita udah ada barang sendiri, dan barang kita itu tentu lebih murah karena tentu ongkos kirimnya nggak begitu mahal. Kalau barang impor itu kan ongkos kirimnya mereka pasti biaya kosnya lebih tinggi daripada ongkos kirim di kita, karena kita kan hanya main antar wilayah, kalau mereka kan antar negara. Cuma menangnya mereka adalah mereka produksi massal, kita kalah di situ. Jadi kita karena kita tidak efisien juga, makanya di kedepannya harus diefisienkan ya, bagaimana cara kita produksi dengan produksinya tentu skala besar. Nah itu kalau kita bangun pabrik atau industri itu akan menghasilkan banyak lapangan kerja, ya kan. Banyak lapangan kerja sehingga harga pun akan murah, akan efisien gitu kan. Dan kita akan banyak pengusaha baru Indonesia gitu kan, untuk menyaingi pengusaha luar. Dan kita perlu menerapkan dumping atau apapun itu yang atau biaya masuk yang tinggi bagi barang mereka, sehingga barang kita bisa menyaingi barang-barang mereka gitu. Jadi kita soalnya pasar dalam negeri adalah kita yang kuasai, bukan sekarang ya. Yang kuasai itu adalah pasar dari barang impor. Anda lihat banyak barang-barang pakaian ekor itu dari buatan China, Taiwan, Jepang gitu kan. Jadi bahkan mobil banyak buatan luar. Jadi kita pasar dalam negeri dikuasai oleh asing gitu. Kita paling menang hanya barang-barang kebutuhan pokok, itu pun masih ada impor. Beras masih impor, apalagi sapi masih impor, banyak kita masih impor gitu. Padahal kita kurang luas apa Indonesia ini, kurang subur apa, paling kurang satu Indonesia, kurang berkah, karena pemimpin bukan pilihan ulama guys. Nah jadi Allah nggak menurunkan berkah ke negeri ini, karena saya perhatikan memang dari sejak 2015 itu sampai sekarang tuh ekonomi kita carut marut guys ya, luar biasa. Saya pegang saham gitu. Jadi ada perusahaan itu ya, saya perhatikan ini. Saya mulai pegang saham itu tahun 2011 lah. Di perusahaan itu ya, dari 2009 sampai 2014 itu modal intinya 700 miliar. 2009 itu modal inti 700 miliar. Naik menjadi 1,2 triliun di tahun 2014. Mulai sejak 2015 sampai sekarang 2020 itu modal intinya anjlok jadi 1 triliun guys, 1, sekian triliun itu anjlok sekitar ya hampir 2 triliun lah malah, karena kan kemarin itu 1,2 triliun lebih juga. Nah 200 miliar anjlok raib modalnya ya dalam waktu 6 tahun ini guys. Nah ya kan, dan banyak juga perusahaan lain yang rontok tentunya ya kan, bahkan Jiwasraya pun rontok, BUMN kita merugi, Pertamina bahkan katanya mau dijual gitu kan. Jadi ekonomi kita memang carut marut gitu. Jadi tadi kita ngomong, ini agak skip lebar. Tadi kita ngomong tentang orang-orang yang jadi cara mereka ini adalah melakukan labelisasi, fitnahan, tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang sebenarnya baik dikatakan jahat. Ya, ulama-ulama kita dikatakan pembohong lah, dikatakan penipu lah ya kan, seperti Ustadz Bangun Samudra, siapa lagi tuh, ya Waloni, Ustadz Risio dikatakan pembohong, penipu, mualaf yang baru belajar gitu kan. Padahal mereka sudah lama mualaf gitu, dan mereka bahkan
menurut saya lebih tinggi ilmu mereka, bahkan dari muslim yang sejak lahir dari saya sekalipun gitu. Nah jadi daripada Ade Armando lah contohnya, dia dari video-videonya saya perhatikan ya, dan kita tentu anda bersama saya lihat video-video saya di mana saya membantah dia, banyak dia hukum-hukum tuh yang dia nggak paham, hukum agama, contoh masalah riba, masalah apalagi poligami dan lain sebagainya, itu pernah saya buat di video saya gitu. Jadi dia berani mengkritik ulama-ulama kita yang sudah bahkan para ustadz yang dari kafir, dari mualaf itu, sementara mereka sudah tahu ilmu perbandingan agama gitu. Saya aja belajar ilmu perbandingan agama sehingga saya tahu apa yang mereka sampaikan itu benar, karena saya juga mengkaji gitu. Saya mengkaji agama Islam dan juga agama-agama lain gitu dalam ilmu perbandingan agama. Jadi Ade Armando ini selalu menyerang orang-orang lawan politiknya. Ya, itu yang dikatakan cara politik yang tidak beradab. Jadi dia sebenarnya dia tuh sedang membicarakan dirinya sendiri gitu. Ketika dia menuduh orang lain ya, dengan tadi itu katanya politik yang bagaimana itu kan, padahal dia sendiri yang melakukan itu gitu. Jadi dia berpolitik itu tidak dengan akal sehat, tapi dengan hawa nafsu gitu guys. Karena kalau orang akal sehat dia tidak akan mengata-ngatai orang ya. Misal saya nih, saya berpolitik yang sehat, saya nggak pernah ngata-ngatain orang gitu. Saya paling sebut kata-kata sok tahu, sok pintar, gagal paham, itu masih sopan ya. Tapi kalau udah kata-kata kadal gurun ya, menyamakan orang dengan binatang gitu kan, lalu teroris, lalu radikal, apalagi intoleran gitu kan, apalagi anti Pancasila, anti NKRI, ini jelas kata kefinaan yang luar biasa gitu. Luar biasa ini guys, menyamakan orang dengan label-label seperti itu gitu. Jadi sebenarnya dia ini bukan sedang berpolitik dengan pakai akal sehat, tapi akal sakit guys. Soal pandangan publik terhadap RUU Cipta Kerja yang kontroversial itu. SMRC melakukan survei nasional dengan mewawancarai lebih dari 2.000 responden yang dihubungi melalui telepon. Dari survei nasional tersebut terungkap yang mengetahui RUU Cipta Kerja ternyata hanya 26% warga, sementara 74% lainnya tidak tahu. Nah, dari yang tahu itu ternyata 52% mendukung pengesahan RUU pada Agustus 2020, sementara yang menolak pengesahan RUU pada Agustus 37%. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Hasil survei ini segera mengundang reaksi atau kemarahan dari mereka yang menolak. Gini guys ya, responden kan 2000 gitu ya kan. Ini 2000 ini menurut saya tuh nggak mewakili buruh Indonesia, nggak mewakili investor Indonesia gitu ya kan. 2000 orang, katanya yang tahu 27% gitu ya kan. Nah yang nggak tahu tadi berapa, 72. Karena gini, kalau kalian lewat telepon gitu kan, 2000 orang tuh bukan mewakili rakyat Indonesia. Gini guys ya, kita logika sederhana aja, kita lihat di fakta di lapangan saja lah ya. Itu kan responden 2000. Ada bayangkan yang demo kemarin dan demo berkali-kali sejak berapa lampau tentang yang menolak rancangan undang-undang Omnibus Law, itu ada lebih dari 2000 orang yang datang berdemo ke Jakarta. Para buruh, mahasiswa ya, dari elemen masyarakat lain, itu jumlahnya lebih dari 2000 gitu. Ya kan? Mereka menolak RUU Cipta Kerja. Ya kan? Soalnya mereka disurvei gitu, ya kan? Kenapa Anda menolaknya gitu, ya kan? Jadi kalau jumlah 2000 tadi masih kalah sama jumlah pendemo yang datang ke Jakarta kemarin, dan itu mereka bukan cuma sekali 2 kali demo, berkali-kali gitu. Dan itu langsung yang merasakannya adalah para buruh yang ikut demo, bahkan mahasiswa yang pintar-pintar juga ikut demo gitu, ya kan? Masa sih mahasiswa kita tuh nggak pintar gitu kan? Berarti kalau nggak pintar berarti ada yang melecehkan mahasiswa gitu. Nah, itu adalah logika yang sederhana ya. Lalu logika kedua ya, kita lihat pasalnya itu ya, itu menguntungkan investor asing ya. Jadi gini maksud saya gini, kalau sebisa mungkin ya, kita nih dalam negeri itu kita investornya guys, bukan asing gitu ya kan? Jangan biarkan asing jadi investor negeri ini, kita yang harus jadi investor di rumah sendiri. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah pemerintah memberikan rakyat subsidi ya. Saya kasih tahu nih caranya ya. Pemerintah kasih rakyat subsidi ya kan.
Kenapa? Agar rakyat biaya hidup murah. Ketika rakyat biaya hidup murah, mereka bisa menabung, ya kan? Mereka bisa menabung dan mereka bisa, entah mereka nanti punya rumah sendiri, lalu mereka bisa menabung lagi untuk modal usaha gitu. Sehingga rakyat kita akan menjadi sejahtera gitu. Ya kan? Nah, kalau rakyat kita sejahtera, pemerintah nanti juga akan sejahtera. Pemerintah karena bisa menarik pajak lebih besar karena rakyatnya sejahtera. Kalau rakyat miskin, pajak apa yang mau diharap dari rakyat yang miskin itu, guys? Nah, makanya rakyat harus dibuat kaya dulu, dibuat sejahtera dengan memberikan rakyat kemudahan, subsidi, keringanan, dan segala macamnya. Bantu rakyat, maka rakyat akan bantu negara, akan bantu pemerintah. Begitu logikanya gitu, guys. Nah, pemerintah ikut membantu rakyat tadi dengan cara apa? Bangunlah pabrik-pabrik, ya. Kita harus menjadi negara produsen dan juga industri. Jadi kalau kita galakkan, ya, kunci cuma dua, guys, produsen dan industri. Jadi kita harus buat di negeri ini, ya, pabrik-pabrik yang banyak, ya, pabrik-pabrik yang lengkap dari sejak hulu sampai hilir, ya. Misal sawit, kita usahakan jangan lagi kita ekspor sawit. Kita bisa usahakan kita harus ciptakan sawit menjadi sabun, menjadi, saya tahu udah ada yang melakukannya, tapi belum maksimal. Kita masih, jadi gini guys, patokan adalah kalau kita masih mengekspor barang mentah, di situ ada tugas yang harus kita selesaikan, ada PR yang harus kita selesaikan. Berarti kita kekurangan pabrik sampai ke hilir. Ada buat itu, toh nantinya itu akan terpakai untuk rakyat kita juga gitu. Jadi tidak akan rugi. Ya, bangun pabrik itu nggak akan rugi. Ya, dengan sementara pabrik beroperasi, ya, tahan dulu barang dari luar dengan cara menerapkan dumping atau biaya masuk yang masuk akal dengan cara-cara politik yang keren gitu, ya kan? Anda bisa berdiplomasi, bermain siasah gitu kan, bagaimana supaya harga barang kita itu lebih murah dan bisa bersaing dengan barang luar. Yang biarkan barang kita tuh kan nggak bisa bersaing dengan harga yang kita kalah gitu kan, lalu ya dan segala macamnya, sehingga barang kita nggak bisa bersaing dengan barang luar. Nah, kalau ini kita lakukan, kita produksi sebenarnya, lalu kita ya sampai ke hilir gitu kan, kita semua di investor, rakyat itu dimudahkan. Bahkan kalau perlu bank itu kita rubah menjadi bank syariah semua. Kenapa? Kalau sistem syariah kita terapkan juga ya dalam segi ekonomi, ya bukan riba. Ini saya terangkan untungnya guys ya. Kalau Anda riba, misalnya saya pinjam uang ke bank ya, itu menerapkan bunga pada saya. Dia nggak peduli mau saya bangkrut, mau saya untung, dia tetap harus terima uang segitu, modal besar bunganya. Dan dia tidak peduli sama saya, mau saya bangkrut kek, mau saya untung kek, yang penting dia balik modal beserta untungnya kembali sama dia. Dia ambil jaminan barang saya. Nah, beda dengan sistem syariah. Sistem syariah adalah bagi hasil. Dia pinjamkan uang ke saya, lalu saya kelola usahanya, ya kan? Nah, nanti saya akan bayar modal beserta pembagian pembagian untung bagi dua gitu. Nah, dia kalau saya rugi, dia ikut rugi gitu guys. Jadi kalau misalnya usahanya bangkrut, ya kan, banknya akan dia akan rugi juga gitu. Jadi sama-sama rugi. Nah, dengan begitu yang bank ini, pihak bank tentu akan membantu saya. Kita akan kerjasama bagaimana supaya perusahaan ini tidak rugi. Karena kalau rugi dia rugi juga. Sehingga akan cipta kolaborasi antara dua belah pihak, yang meminjam dan yang dipinjamkan. Dan ini bagus, ya kan? Jadi yang meminjam tuh nggak hanya duduk-duduk, angkat kaki, tidak mengawasi gitu, ya kan? Karena kalau bank itu kan enteng, dia pinjamkan uang gitu kan, dia lihat ini usahanya bagus, dia uang, habis itu dia nggak perlu pantau terlalu kali, karena dia sudah pegang jaminan gitu kan. Kalau dia apa-apa ya sudah, dia ambil jaminannya, dia nggak rugi gitu. Nah, jadi kini kita harus hentikan sistem kapitalis seperti ini. Kita harus kembali ke sistem syariah, yaitu bagi untung. Nah, dengan begitu ya akan tercipta keadilan, pemerataan modal gitu, ya kan? Semua orang akan giat berusaha, semua orang akan dengan senang hati meminjam modal gitu, karena ada kerjasama di situ, indah sekali, ya kan? Misal saya contoh, saya mau saya mau buat usaha nih, tapi saya nggak ada punya waktu dan saya nggak pandai, ya kan? Lalu saya cari orang lain untuk mengolah dengan saya, dan dia bisa menyanggupi itu, dan kami kerjasama gitu. Saya pinjamkan uang ke dia dan dia nanti akan bagi dua hasilnya. Nah, itu bagus.
ya kan, saya pun akan ikut mantau kerja dia gitu, dan kita akan berkolaborasi, dan itu akan menciptakan efek multiplier kalau itu diterapkan oleh di segala lini gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang perlu dilakukan, ya kan. Jadi investor luar tuh guys banyak untung banyak ruginya, apalagi kalau kita lihat sekarang ya, kita berkaca pada fakta sekarang ini ya, tengok investor China aja contohnya, mereka itu bukan hanya memasukkan modal di sini, ingat, mereka buat modal di sini ya, uh, untungnya sebagai mereka ke mereka gitu, kita hanya dapat, paling pemerintah tuh hanya dapat dari pajaknya saja gitu, tapi keuntungannya selain pajak kan lebih besar. Jadi apa namanya, dibandingkan kalau pengusaha kita yang buat itu atau pemerintah lah buat itu. Kalau pengusaha kita buat itu kan untungnya untuk pengusaha kita semua, kalau pemerintah buat itu untungnya untuk pemerintah kita juga, ya untuk negara kita juga. Tapi kalau investor asing jelas untungnya untuk mereka, ya kan, keuntungan perusahaan. Paling pemerintah dapat pajak, rakyat paling dapat pekerjaan, itu pun pekerjaannya ya sekarang kita lihat faktanya malah mendatangkan tenaga kerja asing seperti di Poliwali Mandar itu. Berarti banyak demo tapi tidak dipedulikan oleh aparat, ya, TK asing dengan gampang masuk, tak terbendung. Nah itu kan mereka mengambil posisi tenaga kerja kita. Jadi buat apa mereka bangun pabrik kalau toh ujung-ujung mereka mempekerjakan pekerja mereka dengan alasan pekerja kita masih bodoh gitu. Saya nggak rela bangsa kita dikatakan bodoh. Saya nggak rela rakyat kita dikatakan bodoh. Bangsa kita cerdas, hanya mereka tidak diberi kesempatan. Pemerintah tidak memberi mereka kesempatan untuk mereka itu berkarya, berkiprah di berkreasi di negeri ini. Itu sekarang di situ. Pemerintah membatasi ruang gerak mereka untuk berkarya dengan pemerintah memasukkan tenaga kerja asing, gitu, ya kan? Jadi mereka pasti kalah bersaing, gitu, karena uangnya dari mereka. Ya, kita menang skill pun kalau uang dari mereka, ya kita kalah karena mereka menentukan semuanya, modal dari mereka, gitu. Nah, belum lagi barang baku dari mereka juga, gitu. Jadi mereka untung berlipat-lipat dari modal mereka untung, dari dari untung perusahaan mereka juga untung, dari tenaga kerja mereka untung, barang baku pun mereka untung gitu. Nah ini harus dihentikan sekarang juga gitu. Ciptakanlah pengusaha-pengusaha lokal gitu kan. Ciptakanlah sehingga akan menciptakan lowongan kerja gitu. Jadi kita harus kuasai pasar dalam negeri gitu. Jangan berpikir dulu untuk ekspor. Kalau dalam negeri kita nggak kuasai gitu. Jadi sementara kita mencari peluang ekspor, perbaiki dan maksimalkan pasar dalam negeri dengan cara memperbanyak produksi dan industri. RUU Cipta Kerja. Ada sebuah organisasi bernama Fraksi Rakyat Indonesia yang membuat webinar dengan judul Mengupas Survei SMRC, Benarkah Rakyat Mendukung Omnibus Law? Webinar ini menghadirkan dua pembicara, Kepala Pusat Studi Agraria IPB dan seorang dosen politik UI, Dirga Ardiansyah. Dirga sih lumayan lah, dia mempersoalkan metode penelitiannya, karena survei dilakukan melalui telepon yang ditarik dari daftar responden pemilik telepon yang sudah dimiliki SMRC dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kritik Dirga semacam itu sih biasa sajalah di dunia akademik. Dalam ilmu-ilmu sosial, cara untuk mencari kebenaran memang bisa bermacam-macam. Yang terpenting adalah mencari cara yang paling bertanggung jawab secara metodologis. Sebenarnya kalau Dirga memang tidak yakin dengan hasil penelitian SMRC, cara terbaik adalah melakukan penelitian serupa dengan metode yang menurutnya lebih benar. Bandingkan hasilnya. Saya sih yakin hasilnya tidak akan banyak berbeda. Kalaulah melakukan penelitian berskala nasional terlalu mahal buat lembaganya, ya bikin sajalah sebuah survei di Jakarta dengan metode ilmiah yang dapat. Survei ya, saya pengen ngomong nih, survei ini guys. Survei itu ya, kita lihat ya, banyak melesetnya guys, gitu. Contoh main pilkada Jakarta kemarin, katanya yang menang adalah Ahok Jarot, tapi faktanya yang menang adalah Anies dan Sandi gitu, ya kan? Dan beberapa survei lain juga meleset guys. Di Jawa Tengah itu Jawa Tengah Jawa Barat ya, saya lupa itu, katanya dari oposisi ya, dari PKS itu katanya kalah telak gitu. Katanya tidak, mereka bisa mendekati gitu. Jadi survei itu banyak yang bahkan mereka dari salah satu 4 besar itu ya, dari 4 pesaing kontestan mereka bisa nomor 2.
diprediksi sebelumnya mereka nomor 4 gitu. Ini intinya guys, survei itu nggak bisa kita percayai. Yang perlu kita lihat ya, kalau saya nih, saya nggak penting itu survei ya, saya nggak peduli. Yang saya lihat itu adalah bagaimana kondisi di lapangan, kondisi real Indonesia gitu, ya kan? Bagi apakah demo di mana-mana, penolakan segala macam, itu yang perlu dilihat gitu, bukan dari hasil survei. Karena survei ini bisa juga menipu. Ya, kita nggak tahu benar nggak yang mereka telepon itu adalah orang-orang yang kredibel, karena kan mereka yang pegang datanya dan mereka yang melakukannya gitu. Kita hanya dikeluarkan, kita hanya melihat hasilnya. Tapi kalau kita lihat langsung yang di lapangan itu jelas orang-orang berdemo di mana-mana gitu kan. Itu nggak bisa nggak bisa ditipu. Jadi saya daripada lihat survei, saya bagus lihat di lapangan. Semakin banyak orang berdemo, berarti semakin itu kan yang demo itu kan berarti orang-orang yang nggak setuju gitu. Ya kan? Perkara mereka tahu atau tidak tahu gitu, minimal mereka nggak mungkin mereka nggak tahu sama sekali guys ya. Orang-orang nggak mungkin menolak kalau mereka nggak tahu sama sekali, pastilah mereka banyak tahu gitu, ya kan. Apalagi yang demo tuh betul-betul buruh dan mahasiswa, 2 poin pokok yang berhubungan erat dengan kasus ini. Buruh mereka adalah yang merasakan dampak undang-undang Omnibus Law. Mahasiswa mereka yang mengkaji ini gitu, yang mengkaji semua yang ada di negeri ini termasuk undang-undang Omnibus Law. Jadi ini yang dapat dipertanggungjawabkan daripada hasil survei. Dapat dipertanggungjawabkan. Bandingkan hasilnya dengan survei SMRC. Saya duga hasilnya akan kurang lebih sama. SMRC sendiri berani melakukan survei per telepon dan bukan dengan tatap langsung karena kami sudah menguji metode sebelumnya. Kami membandingkan hasil survei per telepon dengan hasil survei tatap muka langsung tentang hal yang sama. Hasilnya cuma beda-beda tipis. Karena itu SMRC merasa, terutama di era COVID-19 ini, di mana sulit melakukan wawancara tatap muka, wawancara dengan menggunakan telepon bisa memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau yang kepala pusat studi agraria, namanya Riana Mardiana, ampunlah. Komentarnya mengenai metode jelas menunjukkan dia memang gak paham survei sebenarnya. Komentarnya menggelikan. Saya duga sih moderator juga... Saya mau tambah lagi guys ya. SMRC ya, di dalamnya ada Armando, dan Armando adalah pendukung pemerintah, dia pro pemerintah. Yang mengeluarkan undang-undang Omnibus Law adalah pemerintah itu. Maka jelas ini perlu kita lihat dari sisi balancingnya. Kita bisa nilai bagaimana ketidakobjektifan Armando karena dia terikat dengan itu. Dia mendukung pemerintah dan kita lihat banyak aksi-aksinya ya. Bagaimana dia menyerang oposisi dengan bahkan dia tega mengatakan jahat gitu, orang baik dikatakan jahat. Lalu orang-orang baik itu para ulama kan, mualaf, orang-orang yang belajar ilmu agama gitu dikatakan macam-macam mereka semua gitu kan. Umat Islam yang pro pada syariah, umat Islam yang yang benci maksiat, benci kapitalis, itu dilabeli kata-kata yang hina gitu, karena gurun, teroris, radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI. Ini jelas sudah permainannya sudah jelas guys. Jadi apapun yang dilakukan ya, yang orang-orang yang kita ini yang berusaha untuk mengkritik pemerintah itu pasti akan diserang oleh Armando. Itu pasti. Dengan cara dia buat survei gitu kan, dengan cara yang lain-lain semua. Jadi kita sudah jelas lah. Kalau makanya saya lihat nggak bisa kita percaya Armando ini, dia nggak netral. Jelas dia pro pemerintah gitu, bahkan ada yang mengatakan dia buzzer pemerintah, buzzer bayaran gitu kan. Ya kan, nah itu walaupun saya katakan walau dalam sawam, meskipun saya dalam hati saya percaya gitu kan, karena aneh bagi saya pemerintah sudah begini ya, ekonomi jatuh ya kan, ada banyak masalah di negeri ini, tapi ada orang-orang masih mendukung pemerintah. Ini saya nggak ngerti logika mereka bagaimana gitu. Negeri kita ini diambang, Anda lihatlah, kita banyak kali kita di mana-mana hancur lebur guys, perekonomian ya, apalagi korupsinya lagi, pencabutan subsidinya lagi ya kan, dan tenaga kerjanya lagi, kita penganggurannya lagi, banyak sekali masalah negeri ini. Dan itu tentu nggak lepas dari peran pemerintah, karena pemerintah lah yang bekerja untuk itu. Rakyat kan hanya menyampaikan aspirasi, yang bekerja kan pemerintah gitu. Nah jadi ya intinya adalah seperti itulah guys kira-kira ya. Kita sambung lagi videonya. Nggak paham dengan penjelasan Riana. Yang paling epic, Riana menyatakan hasil survei SMRC ini hoax.
Agak mengherankan sih, kok dia bisa menjadi kepala pusat studi agraria IPB. Moderatornya dipanggil Kakak Lini sih sudah jelas tidak punya pengetahuan apa-apa soal survei. Dia malah bicara soal dua kunut, COVID-19. Dia juga menuduh survei SMRC punya intensi tersembunyi. Ya tentu, karena Demanto sendiri adalah orang yang pro pemerintah dan selalu menyerang pihak oposisi dengan tuduhan-tuduhan label-label dan penghinaan yang keji. Ya, tapi karena dia cuma moderator, ya oke lah. Tapi bagaimanapun, fraksi Rakyat Indonesia ini sudah berusaha mengkritik penelitian SMRC dengan cara yang ya mungkin masih lumayan lah. Bikin seminar, undang pembicara dari 2 perguruan tinggi terkenal, lalu berusaha menunjukkan kritik versi mereka. Saya tentu tidak setuju dengan isi kritiknya. Apalagi pembicara dari IPB itu dan moderator memang tidak cukup pintar. Tapi ya oke lah. Yang parah adalah serangan melalui media sosial yang serampangan. Misalnya beredar meme yang mengubah singkatan SMRC menjadi Saiful Mujani Racketeering and Conspiracy. Di bawah singkatan palsu itu ada pula kalimat berbunyi begini. SMRC hadir untuk membantu oligarki mencapai tujuannya menguasai sumber daya alam dan manusia di tingkat nasional dan daerah. Layanan kami berbasis tipuan dan tahayul yang dapat dijadikan pembenaran kebijakan negara agar terlihat ilmiah. Nah, saya setuju itu. Oh ya, kata reketir yang disematkan di nama SMRC itu berarti praktek bisnis menipu. Terus ada pula pesan-pesan Twitter yang bilang hasil survei SMRC ini tergantung pesanan. Atau survei SMRC adalah survei pro pemilik modal dan kekuasaan. Buat saya sih terus terang ini menyedihkan, walau memang tidak terlalu Karena gini guys, survei-survei itu kan butuh biaya, butuh modal. Untuk melakukan itu butuh biaya modal gitu. Nah, dan surveinya ini selalu menguntungkan penguasa gitu. Selalu seperti kan ya dari apa? Selalu dia berada di pihak penguasa, berada di pihak orang-orang yang itulah maksudnya, ya orang-orang itu, orang yang jelas-jelas. Kita ada ingat dua kelompok nih ya. Pasti orang-orang yang posisi atau dan orang-orang yang berada di pihak pemerintahan, atau dalam kata lain orang-orang yang dihina dan dilabeli sebagai kadrun, radikal, intoleran, anti Pancasila dan anti NKRI, dengan orang-orang yang tidak yang orang-orang yang toleran, yang tidak radikal, yang apa namanya, yang cinta Pancasila, cinta NKRI. Pasti akan diadu dua ini gitu. Ya kan? Jadi jelas kita sudah baca permainannya gitu kan. Jadi ini gampang sekali untuk kita. Jadi di sini memang tidak ada ketidakobjektifan dari lembaga konsulting ini guys. Dan kita lihat banyak juga nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi sekarang kita tuh dibuat kayak berkhayal. Oh ini ternyata banyak yang tidak menolak kok gitu, banyak yang mendukung. Tapi faktanya di lapangan kita lihat banyak yang menolak gitu. Lebih banyak daripada 2000 tadi gitu. Jadi kita sekarang kan dibuat permainan kita, logika kita tuh diombang-ambing gitu. Yang gua lihat itu orang banyak demo, ya kan, bahkan yang di media sosial itu ramai orang menolak gitu. Di media sosial ramai orang menolak ya undang-undang Omnibus Law. Tapi di survei 2000 itu kok mereka setuju gitu, banyak setuju. Ini enggak, jadi apa yang kita lihat ini sekarang kan kita tuh yang kita lihat misalnya gini ya. Kita lihat di depan kita nih ada anak kita lagi merengek. Ya kan, tiba-tiba atau bukan anak kita lah, kita lihat ada tetangga kita nih ada yang kelaparan, ya kan, badannya kurus kering, nampak tulangnya. Tiba-tiba ada survei mengatakan mereka nggak butuh makan, mereka tidak lapar, mereka cukup, mereka itu kenyang, hidup enak kok, hidup kenyang gitu. Ini jadi mata kita tuh seakan-akan seperti kita tuh tutup mata gitu, lalu kita percaya gitu saja gitu. Kalau saya nggak gitu orangnya guys, saya melihat apa yang di lapangan. Sebagian banyak orang demo ya, itu membuktikan banyak yang menolak. Dan juga lihat itu media sosial itu kan media milik rakyat. Jadi gini media dan bukan media sosial itu beritanya campur-campur, ada akurat dan tidak. Media sosial juga begitu. Tapi bagaimanapun juga media sosial itu adalah isinya rakyat semua gitu guys. Jadi di situ langsung mereka itu langsung menumpahkan kekesalannya, menumpahkan semua isi hatinya di media sosial. Jadi kalau di media sosial banyak yang menolak, gitu kan, itu sudah menjadi suatu kebenaran, suatu fakta gitu. Dibandingkan hasil survei 2000 orang tadi gitu.
ya kan? Lanjutkan. Mereka yang menyerang dan memfitnah SMRC ini datang dari kalangan berpendidikan. Minimal tidak tolol-tolol amat lah. Tapi ternyata pendidikan tidak berkorelasi dengan Tidak tolol-tolol amat. Itu artinya apa guys? Ya, jangan tipu dengan kata-kata ini. Arti dari tidak tolol-tolol amat itu artinya adalah tolol. Sama saja gitu. Cuman nggak begitu tolol, tapi tetap tolol. Nah jadi ini pun dari Armando nih apa ya? Em, itu sangat kasar loh guys kata-kata tolol itu gitu kan. Kalau saya kan masih sopan, masih mengatakan sok pintar. Berarti kan tidak pintar gitu. Tidak pintar bukan berarti tidak bodoh ya. Tidak pintar berarti bisa apa menengah gitu, biasa saja. Gak apa sok tahu berarti kan bukan berarti nggak tahu, ya kan? Dalam artian itu kan bukan juga bodoh, cuman dia mungkin belum dapat kesempatan untuk tahu gitu. Jadi misalnya ada saya katakan saya nggak tahu nih bagaimana cara bertukang, bukan berarti saya bodoh gitu. Yang bodoh orang bodoh itu adalah kalau orang bodoh itu adalah orang yang apa ya, yang dia tuh nggak mau belajar dan dia nggak mau tahu gitu. Tapi orang-orang yang memang belum dapat kesempatan untuk itu, kayak saya nih, saya nggak tahu bertukang karena saya bukan yang mau belajar, saya belum ada kesempatan untuk situ gitu. Tapi kalau saya katakan itu nggak penting dan segala macam, nggak mau belajar, itu baru bisa sebut dari kebodohan gitu kan. Jadi intinya adalah kata tadi itu kasar guys. Tolol itu kata yang kasar dibandingkan dengan saya katakan sok tahu, sok pintar, gagal paham gitu. Karena apa, tolol tuh jelas sama menghina lah. Kita nggak, pasti orang nggak ada mau dikatakan tolol gitu kan. Jadi ya bila cara menyerang Aremando memang seperti ini gitu, langsung tepat kepada hati apa orang dengan nggak segan-segan untuk melontarkan kata-kata hinaan yang keji seperti itu guys. etika. Bayangkan, mereka menuduh kami bohong dan menipu hanya karena hasil penelitian kami tidak sesuai dengan harapan mereka. Kan bukan cuma nggak sesuai dengan harapan, tapi tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu guys. Memang seperti yang katakan tadi, kita seakan-akan dibuat di depan kita nih adalah jelas ini kita cuma ada nasi nasi aking gitu. Lalu tiba-tiba dikatakan survei itu adalah nasi ayam gitu, atau nasi sapi. Ini jelas. Jadi kita dibuat bingung lah. Yang gue lihat kan nasi aking kok dikatakan nasi sambal ayam. Jadi kita nih seakan-akan kita nih antara fakta dengan kenyataan itu beda guys gitu. Jadi di situ yang makanya mereka, dan lagi ketidak netralan ada Armando sendiri yang ada di balik SMRC. Jadi ini makin menguatkan apa itu guys. Jadi ini jelas, ini sudah jelas, sudah terang benderang gitu, ya kan. Kecuali kalau ada Armando netral, kecuali yang demo nggak sebanyak itu. Yang demo pun bukan buruh mahasiswa. Misalnya yang demo adalah yang demo misalnya ya siapa ya, anak SD, nah itu baru kita nggak percaya, atau anak SMP gitu. Tapi yang demo kan mahasiswa, yang demo dulu, yang di mahasiswa juga rame dari semua kalangan gitu. Jadi itulah fakta valid, bukan hasil survei lewat telepon 2000 orang tadi guys. Mereka itu mungkin berharap ya mayoritas warga Indonesia menolak RUU Omnibus Law, RUU Cipta Kerja. Mereka ingin sekali menunjukkan bahwa aksi mereka menolak RUU Omnibus Law sebenarnya merupakan representasi dari suara rakyat Indonesia. Jadi mereka marah ketika menurut SMRC 52% warga yang tahu RUU Cipta Kerja menganggap RUU tersebut sebaiknya disahkan pada Agustus ini. Pertanyaannya, kok marah sih? Ada beberapa hal yang penting untuk digarisbawahi. Karena ya kenapa marah? Karena undang-undang itu akan merenggut ya kesempatan investor kita untuk bersaing dengan investor luar. Ya, investor kita harus didukung gitu. Kalau mereka proyek itu dikasih kepada investor asing, investor kita dapat apa gitu? Ya, pengusaha kita dapat apa? Ya. Investor asing masuk, ya, mereka akan menguasai pasar nantinya gitu. Lalu kita dapat apa? Gitu. Kita mau bersaing, ya nggak bisa lah. Mereka menang modal, kapital gitu kan. Mereka menang teknologi, apalagi.
Apalagi pemerintah udah menang itu, mereka didukung pemerintah pula, ditambah lagi mereka memakai tenaga kerja mereka lagi, ditambah lagi mereka memakai bahan baku mereka lagi. Berapa kali kita kalah telak coba. Makanya kita marah ini, karena kita memikirkan nasib buruh dan pengusaha ke depannya, nasib investor lokal dan juga pekerja-pekerja lokal, guys. Itu yang sedang kita perjuangkan. Makanya kita tolak RUU Omnibus Law. Jadi bukan masalah apa-apa, karena kita memikirkan kepentingan bangsa ke depannya. Karena pengusaha kita, investor lokal harus berjaya, pekerja lokal harus berjaya, bukan yang berjaya malah investor asing dan pekerja asing. Wahi dari hasil survei kami ini. Pertama, ketika dikatakan bahwa 52% warga yang tahu RUU Cipta Kerja mengharapkan RUU ini disahkan pada Agustus, itu bukan artinya 52% warga Indonesia mendukung RUU Cipta Kerja. Perhatikan ya, ini hanya menyangkut mereka yang tahu. Itu kami nyatakan secara jelas, baik dalam presentasi maupun di siaran pers. Memang ada sejumlah media yang kemudian memotong kalimat itu menjadi judul yang berbunyi 52% warga dukung RUU Cipta Kerja disahkan Agustus. Tapi itu bukan kata kami, melainkan keputusan redaksi media karena ya mungkin menganggap temuan kami terlalu panjang untuk ditulis sepenuhnya di judul. Tapi kalau dibaca isi beritanya, umumnya media sudah secara benar menulis bahwa 52% itu ditarik dari hanya mereka yang tahu RUU Cipta Kerja. Nah, kalau ini ada mana mungkin mengedukung gitu. Tapi kemarin tuh dia mengkritik media yang mereka tuh katanya ya, makanya ya guys, ini nampak sekali permainannya. Kemarin tuh dia menyerang semua media malah yang salah, karena mereka tuh padahal kan mereka tuh nggak sengaja itu, mereka menulis ini kan itu habis itu kan mereka menghapusnya lagi gitu. Hasil keputusan dari Mahkamah Agung peradilan yang memenangkan gugatan atas yang kemarin tuh pemblokiran internet akses internet di Papua gitu. Pemerintah kalah gitu kan. Nah, konsekuensinya tentu kan pemerintah kalah, seharusnya pemerintah dengan logo mengganti rugi gitu. Meminta maaf lah gitu kan. Karena logika guys ya, meskipun pengadilan tidak menyuruh untuk minta maaf, kalau kita dinyatakan salah ya minta maaf gitu. Jangan orang salah asal aja minta maaf. Contoh pas lebaran itu saya minta maaf ya pada semuanya yang mungkin pernah saya sakiti perasaannya. Padahal kita gak pernah menyakiti perasaan siapa mungkin gitu. Ya, setahu kita gitu. Tapi kan intinya adalah guys ya, minta maaf tuh nggak mesti harus dilakukan ketika salah gitu ya, apalagi ini jelas salah gitu guys. Tinggal minta maaf aja, apa susahnya. Nah, hanya hal seperti itu ya, salah ketik, bukan salah ketik ya, salah informasi yang nggak yang sebenarnya itu masih masuk esensinya, karena yang salah harus minta maaf. Itu dikritik habis-habisan oleh Armando dan langsung diserang dia, bahkan dia mau. Kedua, jadi guys, kalau itu dia diserangnya habis-habisan media-media itu semua. Padahal itu hanya masalah ketidaksengajaan dan memang itu esensinya benar. Kenapa? Meskipun pengadilan tidak meminta untuk minta maaf, ya kan? Tapi kalau orang bersalah ya minta maaf gitu. Itu sudah itu nggak perlu dikasih tahu lagi gitu guys. Ya, anak kecil pun tahu kalau orang salah minta maaf gitu. Nah, ini diserang oleh Armando habis-habisan. Kan? Karena dia akan membela pemerintah yang dia dukung tuh habis-habisan, apapun caranya. Orang nggak sengaja pun ya mereka tentu media itu tidak melakukan itu dengan sengaja gitu. Dan itu memang sebenarnya nggak perlu juga kita masalahkan, karena memang orang salah harus minta maaf. Tapi itu diserang oleh Armando habis-habisan. Sementara yang ini guys, ini jelas fatal. Kenapa? Karena judulnya itu nggak mempresentasikan detail gitu. Pada bayangkan di situ hanya dikatakan 52% itu mendukung undang-undang itu diterapkan Agustus. Padahal kan beda dengan esensinya gitu, ya kan? Esensinya nggak seperti itu detail isinya. Jadi antara ini kalau kita nggak baca isinya, kita nggak bakal tahu kalau isinya seperti ini gitu. Kalau bawahnya hanya ada 52%, ya kan, yang tahu dari undang-undang Cipta Kerja, 30% nggak tahu gitu kan, lalu yang tahu tadi mendukung sekian persen gitu, ya kan. Jadi itu detail itu nggak
apa judul itu nggak sesuai dengan detail gitu. Ini fatal loh guys. Makanya orang-orang yang tidak membaca isinya, mereka akan terkecoh. Oh ternyata bener loh, ada 50% yang mendukung undang-undang ini disahkan Agustus gitu. Ini kan inilah harusnya dikritik oleh Armando gitu. Nah kalau saja ini ya dikatakan 50% adalah orang-orang ya, warga yang menolak undang-undang Omnibus Law, dia akan langsung akan seperti dia menyerang media-media ketika media-media itu apa namanya nggak sengaja memberitakan kalau pemerintah itu memerintahkan pengadilan memerintahkan pemerintah untuk minta maaf gitu. Di sini kita sudah bisa baca isi kepala permainan dari Armando guys. Ya, ini gampang sekali lah. Anda yang cerdas luar sana pasti ngerti lah cara Armando ini memainkan permainannya guys. Kita kerja. Kedua, survei kami menunjukkan bahwa yang tahu tentang RUU ini hanya 26%. Ternyata mayoritas warga Indonesia, 74%, tidak mengenal RUU ini. Jadi para aktivis itu harus nyadar bahwa isu RUU... Ya, 2.000 orang loh guys. 2.000 orang, Anda bayangkan. Surveinya 2.000 orang. 2.000 dari berapa? 360 berapa juta ya? 230 juta sekian Indonesia gitu loh guys. 2.000 loh guys. 2.000 orang loh. Ini 2.000 orang loh. Itu belum dari Aceh sampai Papua. Itu bahkan belum disurvei yang di Poliwali Mandar kemarin. Yang mana itu warga ramai menolak investasi asing gitu. Jadi intinya guys, 2.000 ini apa sih gitu? 2.000 gitu. Jadi sekali lagi ya, semua udah saya sampaikan sini. Serah Anda mau serah Anda mau setuju dengan siapa gitu. Ini tidak merata dipahami. Dan itu kan juga biasa-biasa saja. Berbagai teori tentang komunikasi politik memang menunjukkan umumnya masyarakat tidak terlalu paham tentang urusan debat politik tingkat tinggi soal undang-undang. Ini bukan cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia juga begitu. Ketiga, temuan kami menunjukkan dari yang tahu itu 37% menolak. Dan yang menolak itu cenderung berpendidikan lebih tinggi, berpendapatan lebih tinggi, berusia lebih muda. Begitu juga persentase penolakan. Gini ya guys ya, ini bukan cuma menjamin pendidikan tinggi ya, ataupun muda ataupun itu, tapi masalah keberpihakan gitu guys ya. Misal saya pintar nih ya, kok saya tidak berpihak pada rakyat ya kan, saya berpihak pada diri sendiri. Misal gini, saya adalah orang yang kata-kata gini ya, saya itu ada orang yang tidak merasakan langsung dampaknya. Saya bukan pengusaha, saya bukan buruh gitu kan. Nah, jadi saya berpikir pintar gitu, kan? Lalu saya mendukung undang-undang ini gitu, karena saya tidak merasakan dampaknya gitu. Saya cuma pengen di Indonesia ini terbangun gedung tingkat kayak di Shanghai itu gitu kan. Nah, tapi nggak melihat dampaknya kepada rakyat. Atau Singapura lah, lihat tuh bagaimana penduduk lokal tuh tergerus gitu kan, terbuang gitu guys ya. Saya lihat sekarang siapa yang menguasai Singapura ya. Lihat Singapura dulunya adalah negara berpenduduk Melayu, sekarang yang menguasai adalah bangsa China gitu. Nah ini kok bisa terjadi gitu? Kita nggak ingin Indonesia seperti Singapura. Kita bisa maju, kita bisa majulah. Tapi kita mau kemajuan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat gitu guys. Bukan dari asing untuk asing, dari asing oleh asing untuk asing. Enggak. Kita maunya percuma kita maju kalau yang menikmati kemajuan itulah bangsa asing, investor asing. Contoh sudah jelas kita lihat itu Singapura. Lalu negara lain juga contoh banyak di Freeport itu, ya kan? Lalu di banyak yang lain guys, di Poliwali Mandar itu. Intinya adalah kita nih nggak mau hanya sekedar maju, tapi maju yang berpihak kepada rakyat, kemajuan yang bertanggung jawab, bukan asal maju gitu. Ya. Anda bayangkan kita maju tapi yang untung adalah asing, gitu. Kita malah rugi karena kita tentu buruh kita jadi tidak terpakai, lalu barang-barang kita itu kalah
kalah pasar gitu guys, ya belum lagi yang lain-lainnya. Jadi ini adalah masalah keberpihakan juga. Jadi nggak mesti hanya berpendidikan tinggi ataupun apa tadi ya. Intinya adalah semuanya juga tergantung pada keberpihakan gitu guys. Lebih tinggi ada di Jakarta, di DKI. Itu kan persentase yang signifikan. Dengan kata lain, sekitar 1/3 dari mereka yang tahu menolak pengesahan RUU. Jadi datanya ya begitu. Penjelasannya bisa macam-macam. Salah satunya adalah karena warga, terutama kelas menengah ke bawah, ya memang paling terkena akibat COVID-19 ini. Survei SMRC sebelumnya misalnya sudah menunjukkan bahwa sekitar 12 juta orang kehilangan pekerjaan sejak awal COVID-19. Jadi wajarlah kalau kalangan menengah ke bawah ini menaruh harapan dengan kelahiran RUU Cipta Kerja. Mungkin saja ini harapan berlebihan, tapi wajar juga dong kalau masyarakat punya mimpi semacam itu. Jadi menurut Mimpi mereka direbut oleh tenaga kerja asing. Kita lihat aja deh di Poliwonder Wonder sana atau tempat-tempat lain. Ya, begitu investasi luar masuk, ya itu ikut bersama bahan bakunya, ikut juga bersama mereka itu adalah tenaga kerjanya. Kita dapat apa? Itu belum lagi nengok ke depan. Apalagi kalau nengok ke depan, ketika mereka mulai memproduksi, ya mereka akan menyandarkan di mana? Di Indonesia. Nah, pengusaha lokal bagaimana sih ya ambruk. Karena kalau saing dengan mereka, karena mereka menang modal, menang tenaga kerja, menang bahan baku, didukung pemerintah pula gitu. Jadi jelas ini akan kedepannya akan mematikan pengusaha lokal. Ujungnya kita hanya akan membeli produk luar negeri yang berkedok lokal. Anda bayangkan pabriknya punya investor asing, ya kan? Dan kerjanya sebagian itu asing. Modalnya bahan bakunya asing. Ini kan sama aja dengan perusahaan asing yang rasa lokal, guys. Pengusaha lokal kita gimana? Nggak bisa bersaing. Karena kalah segala-galanya. Makanya saya nggak setuju kalau ada investor asing yang apalagi mengenai proyek-proyek strategis seperti barang tambang yang bisa habis, apalagi sektor-sektor produksi pokok gitu. Jadi intinya adalah jangan biarkan mereka menguasai pasar Indonesia. Karena kalau mereka menguasai pasar Indonesia, ya kan, pengusaha kita akan kalah, guys. Kita perlu dukung pengusaha kita. Kita pengen menciptakan pengusaha-pengusaha yang berjaya, yang maju, sehingga maju itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akal sehat saya sih, kalangan berpendidikan tinggi ini lebih pantas mencermati kecenderungan itu. Dan bukan lantas menuduh SMRC adalah lembaga yang dengan sengaja berbohong sesuai pesanan. Cara menuduh semacam ini menunjukkan kemalasan berpikir yang luar biasa. Saya tidak mau menafikan bahwa di Indonesia ini ada lembaga-lembaga penelitian yang bersedia berbohong. Ingat saja pertarungan Jokowi versus Prabowo, terutama di tahun 2014. Ketika itu ada sejumlah 4 atau 5 lembaga penelitian yang konsisten menunjukkan sejak sebelum pemilihan sampai quick count bahwa Prabowo menang. Tahun 2019 bahkan pada hari pemungutan suara, Prabowo mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan hasil lembaga. Jangan lupa guys ya, ini beda ya. Pemilu beda sama survei yang sekarang. Pemilu itu syarat dengan kecurangan. Anda lihat kecurangan terjadi kemarin itu sangat masif, sistematis, dan terstruktur. Mulai dari bahkan di LC juga dibahas itu bagaimana aparat ASN itu digerakkan gitu guys. Udah BUMN itu digerakkan. Karyawan-karyawan BUMN digerakkan gitu. Jadi intinya adalah, dan juga banyak kecurangan. Kertas surat coblos sendiri, mulai dari kotak pemilih sudah aneh gitu, kok bisa dari kardus gitu guys, ya kan? Kenapa ya kardus itu, aduh, ini logikanya gimana gitu guys? Kotak pemilu di kardus, bahkan ada kotak pemilu itu yang dipindahkan ke kemana-mana gitu kan, sampai ke warga, diletakkan tempat yang seharusnya gitu guys, ya kan? Banyak sekali kecurangan gitu. Ada lagi serangan fajar gitu. Jadi ini nggak bisa disamakan. Ada kecurangan di sana, dan itu sudah terbukti, dan MA itu bahkan pengadilan pun
itu meskipun tidak memenangkan tapi karena katanya tidak signifikan, padahal itu signifikan gitu. Kita juga lihat di lapangan banyak kejadian kecurangannya gitu. Jadi intinya adalah ini merupakan yang berbeda gitu. Nah, dan itu pun kalau memang mau dipakai oke. Berarti kan bisa dikatakan bahwa survei itu enggak. Kalau misalnya ini misalnya anggaplah nggak ada kecurangan, media itu berarti salah. Nah, jelas berarti survei itu nggak bisa dipegangan guys. Jadi secara nggak langsung Armando sudah mengatakan nih, kalau dia punya kaset ya, kita bisa bantu pada survei. Karena survei tahun itu anggaplah dia benar, ada empat lembaga survei yang salah total gitu. Kalau kita mau pakai logika dia. Jadi apapun ini buah si malakama bagi Armando. Baik itu ya, itu merupakan memang surveinya benar, tapi karena ada kecurangan, makanya faktanya berbeda gitu kan, akibat dari kecurangan itu, atau kita benarkan Armando ini. Maka sama saja dengan artinya survei itu bisa salah, dan signifikan mana salahnya? 4 dari 5 lembaga survei salah guys. Kalau kita pakai logika Armando. Jadi ini sekali lagi menohok sebenarnya. Menohok Armando sedang langsung gitu kalau dia sadar ini. Ya sama yang katakan lihat tuh 2014 2019 itu surveinya gagal total gitu. Berarti sekarang saya tanyakan pada Anda, masihkah kita percaya dengan hasil survei? Tidak, kalau saya nggak percaya. Saya percaya dengan apa saya di lapangan. Bagaimana demo di mana-mana, penolakan ini itu yang saya pegang guys. Karena itulah rakyatnya sebenarnya, bukan rakyat yang ditelepon 2000 orang tadi. Lembaga survei yang dimilikinya. Jadi lembaga survei pembohong semacam itu memang ada. Tapi kan pada saat yang sama ada juga banyak lembaga survei beneran. Beneran itu artinya menerapkan metodologi yang baik dan benar, tidak mengubah hasil, tidak mengumumkan kebohongan. Saya bisa menyebut sejumlah nama. Iya, metode yang benar itu kan klaim dari Anda. Semua orang bisa mengatakan metodenya benar gitu. Bahkan saya bisa mengatakan metode saya benar dengan melihat langsung di lapangan gitu. Ya, jadi nggak bisa berpegang pada itu, karena semua orang punya, yang kita lihat itu yang logika aja guys, yang sederhana. Ada punya mata, lihat keliling kita, apa yang terjadi, apa respon rakyat, dan kita pakai logika apa yang jadinya kalau ini diterapkan, apa yang akan dimakannya, apa yang akan dirugikan, dan siapa yang diuntungkan. Di situ saya melihatnya gitu, bukan dengan lihat survei gitu kan, nelpon orang gitu, apalagi cuma 2000 gitu kan. Lembaga survei yang saya anggap berintegritas. Ada Lembaga Survei Indonesia, Indikator, CSIS, Carta Politika, Indobarometer, Kompas, dan tentu saja SMRC. Saya tidak ingin membual ya, tapi bagi kami di SMRC, bohong itu haram, sesungguhnya haram. Ketidakakuratan angka yang dipresentasikan. Mana mengerti hal haram guys, bunga riba aja dikatakan halal gitu. Ya kan? Bagaimana bisa orang yang menghalalkan bunga riba, kata dia riba itu hanya apabila kalau kita minjam uang tapi kita disusahkan, kita sampai bangkrut. Kalau nggak bangkrut bukan riba gitu guys. Presentasikan saja bisa membuat pimpinan SMRC meradang. Salah ketik saja bisa membuat geger, apalagi bohong. Dan saya yakin prinsip yang sama diberlakukan di lembaga-lembaga. Iya, tapi itu kan salah ketik yang waktu di yang di ini ya, itu kan salah ketik kan, salah salah ketik dan nggak sengaja gitu. Jadi gini, nggak sengaja ya. Gak sengaja itu kan suatu hal yang manusiawi, gak sengaja. Itu diserang oleh Armando bisa-bisa. Sementara yang media tadi yang judulnya gak sesuai dengan isinya, karena isinya detailnya beda gitu kan. Kalau kita baca detailnya kita gak tahu kalau sebenarnya sekian persen, kita judul itu hanya mengatakan yang 52% itu yang setuju bulan Agustus diterapkan. Ini kan beda dengan detailnya. Nah itu kan salah ketik itu, gak sesuai dengan isinya gitu kan. Soalnya gini, sebenarnya simpel aja bikin judul yang kalau detailnya seperti itu, gampang bikin judulnya. Hasil survei SMRC, ya kan, seperti ini. Selesai sudah. Nanti baru orang lihat, orang akan penasaran nih, oh siapa sih hasil surveinya tentang undang-undang Omnibus Law, dari orang akan melihat isinya. Itu lebih elegan. Jadi itu seperti saya lihat tuh kayak usi browser tuh bagus sekali, bukan berarti bagus dalam apa ya. Saya memuji dalam artian
merangsang keinginan tahun kita. Dia bikin judul misalnya artis ini melakukan ini dengan seperti ini. Jadi membuat kita penasaran dengan seperti ini tuh seperti apa sih gitu. Nah, itu lebih elegan memancing orang untuk pengen tahu daripada langsung bikin judul sekian padahal isinya bukan seperti itu gitu kan. Itu guys, detailnya nggak seperti itu. Penelitian yang tadi saya sebut, kami ini tidak mau bekerja sesuai dengan keinginan klien yang membayar penelitian karena minimal 2 alasan, integritas dan kepercayaan. Pertama, integritas. Anda jangan menyebut diri Anda peneliti kalau tidak setia pada kebenaran data. Peneliti yang bersedia berbohong seharusnya dipecat seumur hidup dari profesi peneliti. Tapi faktanya tidak dilakukan. Orang nggak sengaja diserang dia, karena orang yang sengaja ya bikin judul nggak sesuai dengan detailnya, didukung dia. Jadi Adil Manus dia tidak menerapkan itu di lapangan gitu guys. Ini hanya ucapan manis bibir saja, tapi fakta lapangan itu pahit. Dan kedua, lembaga penelitian profesional seperti SMRC hanya bisa hidup kalau kita dipercaya. Enggak juga sih guys. Jadi lembaga gini, kalau kita logika ya, lembaga survei itu bisa hidup kok kalau nggak cuma dipercaya. Kenapa? Karena itu ada yang mesan gitu. Ya kan? Hidupnya dari siapa? Dari si pemesan itu gitu kan. Jadi akan ada orang-orang yang pro, akan ada orang kontra gitu loh guys. Jadi selama ada orang yang pro, dia tetap bisa makan. Bahkan dia dia akan mendapatkan hasil lebih besar tentunya. Kan? Karena yang didukung ada di kan pemerintah. Pemerintah tuh punya akses dana lebih besar, punya kuasa, punya segalanya, sehingga bayaran tentu akan lebih mahal gitu guys. Gitu kan. Nah, sama kayak orang-orang itu kalau menjadi untung dia dekatlah ke penguasa gitu, dekatlah ke bos gitu. Orang-orang yang menjauh dari bos, dari penguasa itu bisa orang-orang yang rugi karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk materi, kekuasaan, akses dan segala macamnya guys. Lembaga-lembaga penelitian yang berbohong akan mati dengan sendirinya karena pelan-pelan orang tak akan lagi percaya. Mungkin untuk jangka pendek, lembaga penelitian bisa memenuhi harapan klien yang ingin berbohong. Tapi setelah proyek bohong itu selesai, lembaga survei itu hanya akan mendapatkan klien-klien receh yang mengharapkan lembaga-lembaga survei murahan yang bersedia berbohong buat mereka. Gini guys ya, kayak kemarin waktu Pilpres yang itu dituduh salah itu kan. Itu kan mereka sampai sekarang masih beroperasi gitu. Ya kan? Dan kalau main namanya survei guys, itu nggak terlalu mementingkan kredibilitas. Karena itu kan gini, kalau survei itu kan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Contoh misalnya kayak investigasi misalnya ada menetapkan seseorang itu misalnya tersangka, itu beda metode dengan survei. Kalau survei ini kan kita kan jawabannya masih walau bisawab gitu ya. Kita lihat banyak demo di mana-mana, walaupun kita tengok banyak demo di mana-mana, media sosial bagaimana gitu kan, tetaplah isi hati orang itu ya, karena survei itu kan menilai isi hati orang ya. Survei itu tentang isi hati orang gitu. Bisa saja orang itu isi hatinya A tapi dia ngomong B. Jadi dari survei itu adalah menilai isi hati orang, itu intinya, bukan melihat fakta di lapangan ya. Dia menanyakan bagaimana pendapat Anda, itu kan isi hati orang. Sementara isi hati orang yang sebenarnya yang tahu adalah Allah SWT, Tuhan ya. Makanya survei itu adalah hasilnya itu sebenarnya meskipun klaimnya bisa dipertanggungjawabkan, tapi secara logika nggak bisa dipertanggungjawabkan guys, karena isi hati orang tuh hanya Allah lah yang tahu, dia yang bisa mempertanggungjawabkan itu ya kan. Karena kita mungkin bisa mengetahui isi hati orang ya kan, lisannya tidak mungkin kita pastikan sesuai dengan isi hatinya gitu. Jadi kalau udah ngomongnya pendapat ini tidak akan ada kepastian, akan ada selalu pro kontra, dan itulah tempat bermainnya lembaga survei, sehingga mereka tidak akan bisa tidak dipercaya gitu, kecuali mereka memang benar-benar signifikan. Misalnya mereka menunjukkan hasil yang luar biasa, misalnya 99% yang dukung pemerintah, 1% yang tidak, itu jelas ketahuan. Mereka tentu akan cerdik bermain di angka-angka yang sedikit aman lah gitu. Kayak 52% atau 51% atau 60% itu masih angka aman gitu. Mereka nggak berani bermain di yang jelas-jelas ke 60% itu. Jadi intinya adalah
Ini wilayah masih abu-abu. Survei itu pendapat itulah wilayah abu-abu gitu. Ya kan, meskipun kita lihat apa namanya? Ada 2000 yang telepon, tapi yang kalau saya sih langsung melihat yang apa dari lapangan. Semakin banyak orang demo, itu membuktikan semakin banyak orang yang nggak setuju dengan undang-undang ini gitu kan. Itu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Jadi berbohong itu bunuh diri perlahan bagi lembaga survei profesional. Lembaga survei itu merekam pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat itu bisa menggembirakan, bisa pahit. Belajarlah dari pengalaman Prabowo. Dia tidak mau menerima kenyataan pahit, karena itu lembaga-lembaga survei yang dia bayar memberikan kabar bohong. Akibatnya fatal, baik bagi Prabowo maupun Dia Armando menuduh lembaga-lembaga itu dibayar gitu guys. Luar biasa. 4 lembaga yang dari 5 tadi itu dituduh Armando itu dibayar oleh Prabowo gitu. Dia bisa buktikan ini tentunya. bagi lembaga-lembaga itu. Begitu juga pada 2004 saat lembaga survei baru tumbuh. Ketika itu lembaga-lembaga survei kredibel seperti Lembaga Survei Indonesia sudah menunjukkan berdasarkan rangkaian survei bahwa calon terkuat sebagai presiden adalah SBY. Sejumlah partai mengabaikan hasil tersebut dan tetap dengan keputusan mereka mendukung kandidat lain, walau mereka sebenarnya berpotensi memajukan nama SBY. Akibatnya, fatal. Jadi menuduh lembaga penelitian semacam SMRC sebagai menyajikan kebohongan untuk memuaskan keinginan klien, bagi saya adalah penghinaan dan fitnah luar biasa. Lah, kan sama dengan Anda menuduh orang-orang dengan bahkan lebih fatal lagi. Ya, Anda menuduh dan fitnah orang-orang yang mengatakan mereka itu adalah gurun. Ya kan? Mereka tuh radikal, teroris, intoleran. Itu lebih itulah penghinaan luar biasa. Kok ini kan cuma pendapat, ya kan? Pendapat. Karena semuanya ada breakdownnya gitu, ya kan? Kepada dari orang tuh Anda tuh berpihak pada siapa? Ya, yang ditelepon cuma 2000 gitu. Jadi kalau Anda merasa anggaplah dia bahasa terhina dan bahasa ini fitnah. Apa dia sadar kalau dia melakukan fitnahan yang lebih keji daripada itu, kalau dianggap itu fitnahan gitu kan? Ya Armando ini gini guys. Dia harus introspeksi dulu gitu. Saya nih saya menuduh orang memfitnah, tapi saya sebenarnya kalau dia mau introspeksi diri, dia kan sadar kalau dia tuh sebenarnya melakukan hal yang jauh lebih buruk dari itu. Kalau dianggap itu fitnah ya. Ya, apa nggak fitnah luar biasa mengatakan gubernur yang baik hati dikatakan jahat. Minimal kalau dia nggak fitnah tuh dia minimal gubernurnya biasa aja gitu, nggak baik nggak jahat. Tapi gubernur baik dikatakan jahat gitu. Ini luar biasa sekali gitu. Bagi sampai ada mengatakan kada gurun lah, teroris, ini luar biasa guys. Ini penghinaan dan tidak luar biasa. Kalau kita ngomong tentang jahat, kita ngomong tentang joker, ya kan itu kan dia menganalisisikan Pak Anies itu dengan joker. Ada bandingkan jahat nggak? Membandingkan Pak Anies dengan joker, menyamakan Pak Anies dengan joker, itu jahat sekali. Pak Anies samakan joker. Anda nonton film joker, lalu Anda bayangkan Pak Anies, nggak masuk guys. Kan masa sih Pak Anies melakukan seperti joker lakukan gitu? Kan tidak. Lalu mengenai apa lagi? Tadi saya agak lupa sedikit. Teroris. Kalau kita ngomong teroris, kita akan ingat Brandon Tara yang menembaki umat Islam jemaat Jumat di masjid di New Zealand. Kita juga ingat pelaku bom diri. Masa sih kita disamakan dengan mereka gitu? Ini kan dengan ISIS juga, yang itu jelas bukan Islam. Nah, ini penghinaan guys, dan tidak luar biasa, gitu kan. Jadi Armando ini dia lempar batu sembunyi tangan, gitu. Dia melakukan fitnah dan penghinaan itu, kita yang tuduhnya melakukan penghinaan dan fitnah pada dia gitu. Jadi ini orang nggak ngaca guys. Ya, tapi barangkali itu memang persoalan besar yang masih harus kita hadapi di negara ini. Bahkan orang pintar pun tidak menggunakan akal sehat. Bawaannya marah, mencaci, menuduh mereka yang berbeda pandangan. Saya rasa kita semua jangan ikuti contoh buruk ini ya. Ya, kita contoh Armando ya, yang mengatakan orang lain itu kata gurun, teroris, radikal, intoleran, orang itu melakukan fitnah, melakukan apa gitu kan. Jadi kita ikuti Armando aja ya. Armando itu contohnya baik guys ya. Dia telah mencontohkan hal baik pada kita. Jadi kalau Anda mau baik, Anda harus katakan pada orang lain itu kamu kata gurun, kamu teroris, kamu intoleran ya. Itulah contoh baik dari Armando ya. Tiru dia ya. Ini saran saya ya, saran dari iblis. Kita terus pelihara akal sehat kita.
Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Oke guys, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.